Alhamdulillah kan saya selama ini emang nggak pernah jawab-jawab. Karena saya pikir kalau jawab-jawab, maka pertanyaan satu jadi dua jadi tiga jadi empat. Sebaik-baiknya jawab, ya saya di depan regulator saja, sama di depan penegak hukum. Jadi saya tuh jangan salah, orang-orang bilang, Ustadz kasihan nih dipanggil polisi, dipanggil pengadilan negeri misalnya. Saya malah senang, karena nanti sebaik-baik klarifikasi datang dari beliau-beliau itu. Sepanjang regulator objektif, tidak subjektif. Sepanjang kemudian penegak hukum juga objektif, tidak subjektif. Orang boleh bebas ngomong apa aja, tapi kalau yang punya hukum udah ngomong bahwa Ustadz Yusuf tidak bersalah, Ustadz Yusuf tidak terlibat, ya emang begitu adanya. Saya kayak kasus Surabaya kemarin, kan saya udah bilang bahwa nggak ada, itu cuma dicatut. Dicatutnya pun kagak ada izin, nggak ada MOU, nggak ada tanda tangan, nggak ada saya visit ke saya. Tapi buat orang yang memang nggak suka, mau saya jelasin apa juga, ya begitu. Ya udah diem aja deh gitu, biarin aja orang mau kata apa kayak. Nah, alhamdulillah kemarin kan saya di BAP. Nah, ketika di BAP itulah kesempatan saya kemudian menjelaskan kepada penegak hukum, polisi dalam hal ini, lalu polisi yang kemudian mengklarifikasi ke umat gitu. Alhamdulillah Ustaz sudah di BAP. Dan memang tidak ada, bukan karena saya berlindung di balik seseorang, tidak, memang tidak ada gitu. Alhamdulillah loh teman-teman perhatian gitu. Nah, selama ini saya juga nggak lari, nggak pernah saya kemana-mana. Kalau dipanggil saya datang, dan saya relatif hampir nggak pernah pakai pengacara. Saya datang sendiri-sendiri aja, kecuali nanti yang terakhir-terakhir ini saya pakai pengacara karena urusannya agak beda. Nah, persoalan nama baik misalkan, emang nama kita punya siapa? Kan nama kita punya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika nama kita punya Allah, kenapa kita harus merasa ada yang jelekin, ada yang baikin? Gitu. Terus tadi, wah nanti kalau orang berpandangan jelek nanti rezeki Ustadz turun loh. Tadi, apakah Tuhan kita orang? Apakah Tuhan kita omongan orang? Kan bukan. Misalkan gara-gara orang memuji itu sedikit naik, gara-gara orang memaki rezeki turun. Oh berarti Tuhan kita omongan orang dong. Insya Allah, alhamdulillah. Saya masih jadi adiknya para pemirsa semua, masih jadi anaknya para pemirsa semua, masih jadi sahabatnya para pemirsa. Nggak berubah, nggak ada yang berubah. Teman-teman wartawan juga dari dulu udah berteman sama Aneh, nggak ada yang berubah. Aneh belum berubah jadi X-Men ya kan, masih biasa aja. Salah saya banyak nih, karena memang saya ada di ruang terbuka. Saya tidak ada di ruang tertutup, ada di ruang terbuka. Kalau ada orang bilang begini, Ustadz masalahnya banyak ya. Iya, karena saya ada di ruang terbuka gitu, yang potensi sansatnya juga banyak gitu. Bisa datang dari kanan, bisa datang dari kiri, bisa dari depan, bisa datang dari belakang. Tapi sepanjang saya bilang tadi, saya pegang ucapannya Agim, ucapan guru kita. Apa kata beliau? Nggak bakalan jatuh kecuali karena perbuatan kita sendiri. Perbuatan kita sendiri pun, kalau kita cepat minta ampun, nggak bakal ngejatuhin kita juga. Kalaupun kita jatuh, ntar ada Allah di sana yang ngelurin tangannya, lalu naikin kita balik. Ada. 2003 tuh saya dengar itu, sampai sekarang kepake. Alhamdulillah, saya punya prinsip yang happy inside. Ya. Saya punya prinsip yang bilang sama teman-teman, lo harus bahagia dari dalam. Kalau bahagianya dari dalam, mau kayak apa di luaran, itu nggak ngaruh. Karena kita senang hatinya dari dalam. Dan jangan lupa, ujian itu bukan saja kita dipuji, bukan saja kita dimaki, tapi kita dipuji itu ujian juga. Salah kalau ada orang bilang, oh gue lagi diuji, mengapa lo? Ya duit gue hilang. Loh, ketika duit lo datang, lo nggak bilang diuji, karena kan diuji juga gitu. Jadi karena prinsip-prinsip yang kayak gitu membuat saya alhamdulillah dengan izin Allah diajarin sama para guru, jadi enjoy. Saya sering lihat yang kadang-kadang kan yang ngomongin saya, yang ngaci maki, yang salah paham dan ikut menyebarkan berita-berita nggak benar, itu banyak yang tidak sedikit orang soleh-soleha. Dilihat dari performa fisik. Nah, makin soleh-soleh orang yang ngomongin itu, sebenarnya kerugian buat dia, keuntungan buat kita. Kenapa? Kalau mereka itu amalnya banyak, amalnya pindah ke kita. Nah, kalau orang ngomongin saya malah salah. Oh, saya dosanya banyak, ini saya jadi pindah ke dia. Saya mau ngomong sama teman-teman semua. In every single difficulties you have. Bahasa Inggris nih, gua habis pulang dari New Zealand ya kan.
Kalau kita dapat kesusahan apapun, di balik itu pasti lo bakal dapat sesuatu yang lebih bagus, lebih gede, lebih hebat, lebih mulia, lebih baik, lebih mahal. Contoh, siapa yang pernah kehilangan motor? Perhatiin baik-baik. Habis itu tuh rezeki itu coba deh rasain. Bener, ini bener. Kemarin IIKI, Institut Ilmu Al-Quran, kebakaran. Begitu kebakaran, siapa yang nggak nangis? Siapa yang nggak sedih? Siapa yang kemudian tidak, aduh gimana nih, tidurnya di mana, belajar di mana? Tapi habis itu jadi 3 gedung baru. Jadi kalau teman-teman hari ini dapat penyakit apapun, percayalah. Dapat kesusahan apa, percayalah. Nah, karena saya ngajarin begitu, ya saya tambah happy lah. Lihat anak kecil yang kena panah, besok numbuh gigi. Perhatiin dah anak-anak kecil yang kena panah, besok bisa jalan. Hah? Luar biasa loh. Alhamdulillah.